Kecelakaan tunggal terjadi di Jalan Lintas Sumatera, Kelurahan Pijor Koling, Kota Padang Sidempuan, Sumatera Utara. Sebuah mobil double cabin menabrak tiang listrik dalam kecepatan tinggi. Mobil ringsek, 2 orang penumpang tewas di tempat. Sementara 3 orang lainnya, pengemudi dan 2 penumpang, luka ringan. Mobil berisikan 5 orang melaju kencang dari arah Kota Padang Sidempuan menuju Kota Payabungan. Diduga pengemudi dalam kondisi mabuk minuman keras dan sempat melarikan diri usai kecelakaan. Sendirian dan tersangkanya? Ya, memang sempat dia melarikan diri, mungkin dia panik. Tapi tepatnya sekitar pukul 15.00 tadi sudah menyerahkan diri juga dan diantar oleh langsung keluarganya. Dan sudah kita amankan, sudah melakukan pemeriksaan. Sementara tiang listrik patah ditabrak mobil dengan kecepatan tinggi. 2 korban tewas ialah Mulyadi Harahap dan Rianto Lubis, warga Tapanuli Selatan. Kecelakaan ini ditangani Satlantas Polres Padang Sidempuan. Dari Padang Sidempuan, Sumatera Utara, Indra Mulia Siagian, iNews melaporkan. Rusuh banget. Rusuh. Keributan terjadi antara warga negara asing asal Mesir dengan sejumlah warga di Desa Mandisari, Parakan, Temanggung, Jawa Tengah. Salah satu WNA Mesir terpaksa didorong warga hingga jatuh ke sawah karena terus melawan dan membawa senjata tajam. Keributan ini dipicu kesalahpahaman soal bisnis jual beli kopi. WNA mengklaim sudah membayar uang kepada perantara, namun pemilik kopi mengaku belum menerima uangnya. Saat akan mengambil barang dagangannya, pemilik kopi dihalang-halangi oleh 3 WNA yang membawa senjata tajam. Jadi menurut Arab itu dia sudah bayar ke ferry, ya paham? Sudah bayar ke ferry, tapi ketika ditanyakan bukti transfer atau nota atau kwitansi itu nggak ada, sampai sekarang pun nggak ada. Itu. Nanti kita sampaikan setelah hasil penyelidikan kita, karena hari Minggu kemarin kita baru menerima pengaduan tersebut. Kita masih dalam penyelidikan apakah yang bersangkutan memang WNA atau sudah WNI. Polisi telah memeriksa 2 saksi dalam kejadian ini. Kasus masih dalam penyelidikan aparat Satreskrim Polres Temanggung. Dari Temanggung, Jawa Tengah, Didik Dono Hartono, iNews melaporkan. Halo, selamat pagi, selamat datang di Lapor Polisi. Anda lapor, kami sampaikan. Sebuah program yang bertujuan menjadi wadah untuk aspirasi, keluhan, laporan, dan apresiasi kepada pihak kepolisian di seluruh Nusantara. Kami akan membahas sejumlah topik hukum dan kriminal yang menjadi pembicaraan masyarakat di sekitar kita dan juga di media sosial. Bersama saya, Reza Siregar. Sebagai pembuka, kami akan sajikan berita viral hari ini, pemirsa. Di antaranya aksi 3 pemuda berboncengan motor yang menggedor-gedor kaca pengendara mobil di Bekasi, Jawa Barat beredar viral. Sementara di Sidoarjo, tim Gegana dikerahkan setelah 3 orang meletakkan koper misterius di SPBU. Tolong dong, ini motor masih ngejar terus. Padahal mereka yang bikin salah. 3 pemuda yang berboncengan sepeda motor terekam kamera menggedor kaca mobil sedan di Bekasi, Jawa Barat. Mobil yang merekam kejadian itu pun menjadi ketakutan. Korban pun akhirnya melapor ke polisi. Menurut polisi, peristiwa berawal karena saling salib antara pelaku dan korban sehingga membuat pelaku emosi. Polisi kini memburu para pelaku. Rekaman CCTV memperlihatkan 3 orang yang turun dari mobil dan meletakkan sebuah koper di depan sebuah kafe di area SPBU Arteri Porong Sidoarjo. Tanpa diketahui apa isi koper tersebut,
ketiga orang itu langsung bergegas pergi. Tim Gegana Brimob Polda Jatim yang dikerahkan ke lokasi langsung melakukan pengamanan. Tidak mau berisiko, tim Gegana langsung menghancurkan koper tersebut. Diketahui isi koper ternyata kabel charger handphone, powerbank, dan sejumlah pakaian. Aksi pencurian besi penutup gorong-gorong di Jalan Pulau Mangga, Krukut, Depok, Jawa Barat terekam kamera CCTV. Dalam rekaman, pelaku yang berjumlah 2 orang membongkar besi penutup gorong-gorong yang kemudian dibawa pelaku menggunakan sepeda motor. Aksi pencurian besi gorong-gorong ini mengejutkan warga sekitar. Karena besi penutup tersebut baru dipasang beberapa hari lalu. Warga pun berharap polisi menangkap para pelaku. Aksi pencurian sepeda motor terekam kamera pengawas di kawasan Tambora, Jakarta Barat. 2 pelaku membawa kabur sepeda motor ketua RT setempat yang terparkir di depan rumah. Dua pelaku pencurian kendaraan bermotor melancarkan aksinya di permukiman padat penduduk di Gang Gongsi, Tanah Sereal, Tambora, Jakarta Barat. Mereka saling membagi tugas, di mana satu orang menunggu di depan gang, sedangkan satu orang lainnya melancarkan aksinya. Tak butuh waktu lama setelah menjebol kunci kontak, sepeda motor dibawa kabur pelaku. Pemilik sepeda motor sempat memergoki aksi pencurian itu, namun para pelaku berhasil melarikan diri. Korban menduga pelaku sudah membututinya saat ia pulang usai berbelanja. Saya langsung keluar lihat, kan dari luar kelihatan begini nggak kelihatan. Tapi kalau dari luar, dari dalam kan lihat ke depan kelihatan. Udah ada yang naikin Pak, begini Pak. Langsung istilahnya langsung udah bunyi, langsung saya buka pintu, dia udah tancap gas, dia udah sampai kira-kira tuh di tembok putih itu Pak. Korban langsung melaporkan aksi pencurian ini ke pihak kepolisian sektor Tambora, Jakarta Barat. Ia pun mengunggah video rekaman CCTV agar viral di media sosial. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Kepergok saat akan membawa kabur sebuah sepeda motor, seorang pelaku curanmor babak belur dihakimi warga di Sawah Besar, Jakarta Pusat. Evakuasi polisi berlangsung cukup dramatis lantaran banyaknya warga yang masih geram ingin terus menghajar pelaku. Pria pelaku curanmor ini tak berkutik saat usahanya membawa kabur sepeda motor dipergoki korbannya sendiri di Jalan Mangga 2 Selatan, Sawah Besar, Jakarta Pusat. Teriakan lantang korban memancing perhatian warga hingga pelaku berhasil ditangkap sebelum melarikan diri. Tanpa komando, sejumlah warga yang geram langsung menghakimi pelaku hingga babak belur tak berdaya. Tak puas dengan itu, warga juga menggarak pelaku yang telah ditelanjangi menuju pos RW setempat. Meski sempat tak mengakui perbuatannya, namun bukti rekaman CCTV yang merekam aksi pelaku menyongkel stang menggunakan kunci letter T hingga membawa kabur sepeda motor yang terparkir di gang sempit membuat pelaku akhirnya tak mampu berkilah. Warga mengaku di wilayah tempat tinggal mereka rawan akan aksi curanmor. Bahkan para pelaku tak hanya beraksi pada malam hari, namun juga pagi hingga sore hari. Tiba-tiba istri saya bilang, ya ada yang berantem ya, ada yang misahin. Akhirnya saya mendekati ke TKP. Nah, ternyata itu bukan berkelahi tapi adalah pelaku curanmor. Dan buktinya itu setelah si punya kendaraan itu menunjukkan bukti STNK-nya kepada saya. Maka akhirnya saya amankan pelaku. Upaya evakuasi yang dilakukan petugas kepolisian berlangsung cukup dramatis lantaran banyaknya warga yang masih geram ingin terus menghajar pelaku. Pelaku beserta barang bukti 1 unit sepeda motor dan kunci letter T kemudian dibawa ke Polsek Sawah Besar untuk proses lebih lanjut. Dari Jakarta, Raniston Sanjaya, iNews melaporkan. Sejumlah mobil wisatawan nyasar ke jalan sempit saat menggunakan peta daring. Warga pun harus membantu mereka untuk keluar menuju jalan utama di Bukit Tinggi, Sumatera Barat.
Sejumlah mobil wisatawan salah jalan dan masuk ke jalan sempit di Kecamatan Guguk Panjang, Kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat, Kamis malam. Warga pun harus memandu mobil-mobil ini untuk mundur dan kembali ke jalan utama. Para pengemudi ini mengaku nyasar setelah mengikuti panduan peta daring. Nyasar bang? Nyasar bang. Dari mana bang? Hah? Dari mana? Dari Jam Gadang nih. Mau ke? Mau ke hotel. Hotel ke mana tuh? Hotel Haris. Terus? Salah jalan tutup. Ikut panduan apa bang? Google Map. Oh iya. Bang, nama bang siapa bang? Hengki. Warga setempat, Nanda mengatakan mobil salah jalan masuk ke pinggir ngarai ini sudah terjadi sejak Sabtu 28 Desember 2024. Jalan macet bang. Kalau di sini lewat sini emangnya gimana bang? Nggak usah, putus bang. Oh sempit ya? Ya. Emang kalau motor memang bisa tembus bisa. Dari Yarsi ke Panorama bisa, Lubang itu bisa. Menurut warga, pemandu lokal peta digital Google Map di Bukit Tinggi sudah memperbaiki dan melaporkan kesalahan panduan sejak tahun lalu. Dari Bukit Tinggi, Sumatera Barat, Wahyu Sikumbang, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pengusaha rental mobil tewas ditembak di res area tol kilometer 45 Jakarta Merak. Ditembak saat ikut menyergap pelaku penggelapan mobil yang hendak membawa kabur mobilnya. Maling mobil. Pemilik penyewaan mobil dan rekan-rekannya yang terus mengejar akhirnya menangkap pelaku penggelapan mobil oranye di depan sebuah minimarket res area kilometer 45 tol Jakarta Merak. Merasa kesal saat menangkap pelaku, situasi pun memanas saat pelaku mencoba untuk melarikan diri. Pelaku yang ternyata tidak sendiri dibantu dua rekannya yang mengendarai mobil minibus dan membawa senjata api. Maling mobil. Situasi pun semakin mencekam saat komplotan pelaku melepaskan tembakan. Maling mobil. Korban pun membawa kedua rekannya yang terkena tembakan ke RSUD Balaraja, Tangerang, Banten. Naas, salah satu korban meninggal dunia dalam perjalanan akibat tembakan di bagian dada dan tangannya. Sementara satu korban lainnya menjalani perawatan di rumah sakit. Sebelumnya korban mengaku pengejaran pelaku sudah berlangsung dari Pandeglang menuju Labuan. Korban yang telah mengetahui pelaku membawa senjata api pun sebelumnya telah meminta pendampingan kepada Polsek Cinangka. itu ternyata mobil sudah berpindah tangan, bukan dengan Ajat Sudrajat lagi. Jadi dia kabur, ternyata dia dibuntuti satu mobil. Jadi dia ada satu pengawal ya, mobil Sigra hitam itu dari arah Jalan Pantai Carita sampai Jalan Anyar. Nah, selama perjalanan kita terus mengejar kan. Di daerah Anyar itu mobil sempat berhenti sekitar 15-20 menitan. Jadi kita ada inisiatif karena kita nggak berani untuk mengambil mobil tersebut karena di mobil tersebut ada SNP. Jadi kita inisiatif mampir ke Polsek Cinangka yang ada di Anyar. Sayangnya dari Polsek Cinangka itu kita minta pendampingan ya, karena kita kan nggak ada bawa apa-apa. Itu dia keberatan untuk mendampingi kita. Menanggapi hal tersebut, Kapolsek Cinangka menegaskan tidak pernah melakukan penolakan dalam kasus ini. Hanya saja pada saat korban melapor, Polsek Cinangka menawarkan pembuatan laporan dengan catatan kelengkapan dokumen. Hingga saat ini Satreskrim Polresta Tangerang yang melakukan penyelidikan masih mengejar para pelaku penembakan yang berhasil melarikan diri. Dari Kabupaten Tangerang, Aiman Rani, iNews melaporkan. Tim penjinak bom Gegana Brimopolda Jawa Timur melakukan sterilisasi area SPBU di kawasan arteri Porong Sidoarjo, Jawa Timur guna mengamankan dan memeriksa yang diduga koper misterius.
Inilah rekaman kamera CCTV yang merekam 3 orang tak dikenal yang menurunkan sebuah koper yang tidak diketahui isi dari koper di sebuah kafe di dalam area SPBU Arteri Porong Sidoarjo, Jawa Timur. Petugas keamanan SPBU yang curiga dengan isi koper menghubungi Polsek Porong yang kemudian dilanjutkan dengan menghubungi tim Gegana Brimob Polda Jatim. Tim penjinak bom Gegana Brimob Polda Jatim datang ke lokasi dengan menggunakan baju anti bom, langsung mengevakuasi diduga koper misterius yang berisikan bahan yang mudah meledak ke belakang kafe. Dalam proses pemeriksaan, petugas melakukan sterilisasi dan pengosongan area SPBU dan aktivitas pengisian BBM dihentikan sekitar 30 menit. Dengan kerjasama dengan Polsek, kerjasama dengan tim Gegana Polda Satbrimob Polda Jatim dengan sigap dan menindaklanjuti memeriksa sterilisasi, menindaklanjuti sesuai dengan SOP, menyimpulkan dan menyatakan bahasanya koper yang diduga dengan adanya bahan ataupun benda yang mudah meledak tersebut tidak benar. Adanya koper itu berisikan tentang perlengkapan pribadi, yaitu sepatu, tas, sepatu, tas, sama tas kecil maksudnya ya, kabel, seperti baju juga, alat cukur, seperti itu, dan lain-lain. Setelah dinyatakan aman, polisi akhirnya membuka kembali area SPBU untuk umum. Sementara seluruh barang yang dicurigai diamankan tim Gegana Brimob Polda Jatim. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Mantan Kasubdit 3 Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya, AKBP Malvino Edward Justisia, dipecat dengan tidak hormat buntut kasus pemerasan penonton DWP. Informasinya hadir usai jeda, tetaplah di Lapor Polisi.